Oke, halo guys, selamat datang di film singkat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Pokemon Journeys yang sudah sampai di part ke-12, merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Peringatan, video ini akan mengandung full spoiler yang dapat merugikan bagi teman-teman yang belum pernah menonton serial Pokemon Journeys. Dan oke, tanpa banyak curhat, mari kita lanjutkan ceritanya. Cerita ini berlanjut dengan Ash dan Go yang sedang berada di Taman Sakuragi, yang dimana Go sekarang mendapatkan Leafstone dari Pokemon Wanpachi yang tidak sengaja menemukannya. Leafstone sendiri merupakan sebuah batu yang dapat membuat Pokemon bertipe rumput berevolusi. Go pun memberikan Leafstone tersebut kepada Pokemon Execute, yang membuat Pokemon Execute berevolusi menjadi Pokemon Executor. Kemudian Ash dan Go pergi menemui Profesor Sakuragi, yang dimana sekarang mereka akan pergi ke region Alola agar Go bisa mengumpulkan data mengenai Pokemon yang ada di sana. Singkat cerita, mereka telah sampai di Pulau Melemele region Alola, yang dimana ternyata di bandara sudah ada seseorang yang menjemput mereka. Orang tersebut merupakan Profesor Kukui. Oh iya, sebenarnya Ash ini sudah pernah tinggal di Alola dengan waktu yang sangat lama. Bahkan Ash mengikuti Liga Alola, yang dimana kisah dari petualangan Ash di region Alola diceritakan pada serial Pokemon Sun and Moon. Setelah itu, Profesor Kukui mengantarkan Ash dan Go pergi ke rumah Profesor Bernard, yang sekarang ia sedang mengurus anaknya. Jadi kedatangan Ash di sini untuk reuni dengan bertemu teman-teman lamanya, termasuk bertemu para Pokemon, yang dimana teman-teman Ash ada Mao, Mamane, Suiren, dan Kaki. Terlihat kalau mereka semua sangat senang bisa bertemu kembali dengan Ash. Dan juga sebagai perayaan kedatangan Ash, mereka mengadakan pesta makan. Kemudian di tengah mereka sedang makan, Suiren menyampaikan kalau ia akan membacakan surat dari Lily, yaitu salah satu dari teman mereka. Di dalam surat tersebut berisikan ucapan salam dari Lily kepada mereka semua. Dan Lily juga menyampaikan dari surat tersebut kalau ia sekarang sedang mencari ayahnya. Kemudian setelah mereka selesai merayakan acara reunian, Kaki menantang Go bertanding Pokemon, yang dimana Kaki ini merupakan salah satu rival Ash, yang menjadikan dirinya sebagai trainer Pokemon yang kuat. Dan di sini Kaki berpikir kalau Go merupakan rival baru Ash. Jadi Kaki menantang Go bertanding Pokemon untuk melihat seberapa hebat kemampuan Go. Tadi sangka Go menerima tantangan dari Kaki karena Go merasa kalau Kaki telah meremehkan kemampuan Go. Pertarungan Pokemon antara Go melawan Kaki hanya menggunakan satu Pokemon, yaitu Go menggunakan Pokemon Reboot, sedangkan Kaki menggunakan Pokemon Turtonator. Pertarungan dibuka dengan Turtonator menyerang duluan menggunakan Dragon Tail. Untungnya Reboot berhasil menghindari serangan tersebut, sekaligus Reboot membalas serangan menggunakan Double Kick. Kaki yang melihat cara bertarung Go merasakan keseriusan Go yang membuat Kaki bersemangat, sampai ia menggunakan Z-Move, yaitu sebuah kekuatan yang berasal dari ikatan trainer dan Pokemon. Turtonator menyerap kekuatan Z-Move tersebut yang kemudian ia mengeluarkan kembali menjadi sebuah serangan yang sangat dahsyat ke arah Reboot, yaitu Dynamic Full Flame. Reboot mencoba menghentikan serangan tersebut menggunakan Ember, namun gagal karena kekuatan mereka yang tidak sebanding. Untungnya di saat itu ada Pokemon Marowak yang menyelamatkan Go beserta Reboot dari serangan Turtonator, yaitu Dynamic Full Flame. Dan pertarungan pun diakhiri dengan dimenangkan oleh Kaki. Kemudian Kaki menghampiri Go dan ia menyampaikan kekagumannya terhadap Go karena tadi tidak takut dengan jurus Z-Move miliknya. Go bersama Kaki pun sekarang bisa menjadi teman akrab berkat pertarungan ini. Kemudian setelah itu Go bersama Pokemon Reboot menemukan Pokemon Executor Alola, yang dimana memiliki bentuk yang berbeda dengan Executor biasa. Terlihat dari Executor Alola yang memiliki leher panjang. Go pun ingin menangkap Pokemon Executor Alola dengan bertarung menggunakan Pokemon Reboot, yang dimana Reboot menyerang Executor menggunakan Ember, membuat Executor langsung melemah. Go pun segera melemparkan Pokeball dan untungnya Pokeball Go berhasil menangkap Pokemon Executor Alola. Singkat cerita, setelah pertemuan di Alola, Ash dan Go telah kembali ke lab Sakuragi, yang dimana mereka sekarang menyatukan Pokemon Executor biasa dengan Executor Alola. Terlihat
terlihat kalau bentuk dari eksekutor Alola jauh lebih tinggi dibandingkan eksekutor biasa. Kemudian Ash dan Go masuk ke dalam lab Sakuragi, yang dimana di dalam sana ada Profesor Sakuragi bersama Koharu. Tidak lama kemudian di layar monitor lab muncul iklan dari Museum Science yang menyampaikan kalau mereka telah berhasil membangkitkan Pokemon purba yaitu Shilidon dengan ukuran raksasa. Ash dan Go yang mendengar hal tersebut tertarik untuk melihat secara langsung Pokemon Shilidon raksasa. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana dengan Koharu yang juga ikut karena ia mau membuat tugas proyek yang bertemakan fosil. Singkat cerita, mereka bertiga telah sampai di Museum Sains. Namun sangat disayangkan pameran Pokemon Shilidon raksasa telah ditutup untuk sementara waktu, yang membuat Ash dan Go merasa kecewa. Koharu pun berusaha menghibur mereka berdua dengan mengajak mereka berdua pergi ke tempat penggalian fosil, yang dimana katanya apabila mereka berhasil mendapatkan fosil Pokemon, maka fosil tersebut bisa dibawa pulang, dan jika beruntung dapat dibangkitkan kembali menjadi Pokemon. Ash, Go, dan Koharu pun memasuki ruangan tersebut. Di sana mereka bertemu dengan pemimpin dari Museum Sains yaitu Pak Direktur. Pak Direktur memberikan penjelasan kepada mereka mengenai Pokemon purba, dan juga Pak Direktur memberitahu apabila mereka menemukan sebuah fosil Pokemon, mereka bertiga bisa segera mengantarkan fosil tersebut ke tempat restorasi untuk diperiksa sekaligus dibangkitkan jika data DNA dari fosil tersebut lengkap. Ash, Go, dan Koharu pun memulai pencarian fosil, yang dimana mereka juga menggunakan bantuan Pokemon mereka seperti Ash meminta bantuan dari Pikachu, sedangkan Go meminta bantuan dari Pokemon Gorluk, Rebut, dan Sobel. Pencarian mereka berlangsung sangat lama hingga pada sore harinya Go mendapatkan sebuah fosil aneh yang berupa batu kristal. Go pun segera mengantarkan batu kristal tersebut ke tempat direktur untuk diperiksa. Ternyata batu tersebut merupakan biji pohon Dharma purba. Pak Direktur menyampaikan kalau temuan Go ini merupakan temuan langka karena biasanya biji pohon Dharma purba menyimpan DNA Pokemon purba dengan utuh, jadi bisa memudahkan pembangkitan Pokemon dengan DNA tersebut. Pak Direktur pun menaruh kristal biji Dharma ke alat restorasi untuk membangkitkannya. Tetapi proses ini akan memakan waktu cukup lama, jadi Pak Direktur meminta mereka untuk kembali lagi pada esok hari. Ash, Go, dan Koharu pun setuju. Mereka memutuskan malam ini akan menginap di Pokemon Center. Kemudian pada malam harinya, di saat semua orang sedang tidur, tim Rocket muncul di tempat restorasi Museum Seni, yang dimana mereka berniat mengambil semua fosil yang ada di sana, termasuk fosil milik Go yang sekarang sedang dibangkitkan. Kojiro pun mengotak-atik mesin restorasi agar bisa mempercepat jalan kerjanya pembangkitan Pokemon, yang dimana apa yang dilakukan Kojiro berhasil, namun juga membuat mesin restorasi meledak. Suara ledakan dari mesin restorasi terdengar sampai di tempat Ash, Go, dan Koharu, membuat mereka tak sengaja terbangun. Mereka bertiga pun segera pergi kembali ke tempat restorasi Museum Seni untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan di sana mereka juga bertemu dengan Pak Direktur yang juga kebingungan. Namun Pak Direktur mengetahui ada seseorang yang sudah mengotak-atik mesin restorasinya, yang menyebabkan mesin tersebut meledak. Dan untungnya sebelum terjadi ledakan, pembangkitan Pokemon dari fosil milik Go sudah selesai, yang dimana tidak lama setelah itu Pokemon yang berasal dari fosil milik Go menampakkan dirinya. Terlihat dari bayangan kalau Pokemon tersebut bertipe terbang, yang terbang keluar dari tempat restorasi. Go pun segera pergi mengikuti Pokemon tersebut, sampai Go berhasil menemukannya di atas pohon, yang ternyata Pokemon fosil yang ditemukan oleh Go adalah Aerodactyl. Untuk bisa menangkap Aerodactyl, Go terlebih dahulu harus bisa mengalahkannya menggunakan Pokemon Gorluk untuk bertarung. Di lain sisi di tempat Ash, ia sekarang sedang berhadapan dengan tim Rocket yang mau kabur karena rencana mereka mengambil fosil telah ketahuan. Untungnya Ash berhasil mengalahkan tim Rocket dengan memancing Pokemon tim Rocket yaitu Graveler ke arah Electric Wave milik Pikachu, yang membuat Pokemon Graveler terpental bersama tim Rocket ke langit. Kemudian kembali di tempat Go, yang sekarang masih berusaha menangkap Aerodactyl dengan meminta Pokemon Gorluk menyerang Aerodactyl menggunakan Flash Cannon. Namun serangan tersebut tidak berhasil mengenai Aerodactyl karena pergerakan Aerodactyl yang lincah. Tetapi Go tidak menyerah, ia meminta Gorluk menggunakan pukulan Arm Hammer kepada Aerodactyl, dan Gorluk melanjutkan serangan dengan kembali menggunakan Flash Cannon, yang sekarang serangan tersebut berhasil mengenai Aerodactyl, membuat Aerodactyl terjatuh. Kemudian Go mendekati Aerodactyl untuk menenangkan
menenangkannya karena Go mengetahui kalau Aerodactyl panik akibat baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Go pun menyentuh Aerodactyl secara perlahan agar bisa memberitahu kepada Aerodactyl kalau Go bukan ancaman. Yang untungnya cara tersebut berhasil. Terlihat kalau Aerodactyl mulai tenang dan juga sepertinya Aerodactyl ingin menjadi Pokemon Go. Go pun menyadari hal tersebut dan ia segera menangkap Aerodactyl menggunakan Pokeball-nya. Untungnya Pokeball Go berhasil menangkap Aerodactyl. Go pun sangat senang karena akhirnya ia berhasil mendapatkan Pokemon purba pertamanya yaitu Aerodactyl. Setelah itu Go kembali mengeluarkan Aerodactyl untuk saling berkenalan. Koharu bersama Ash yang melihat hal tersebut ikut senang. Kemudian pada keesokan harinya Ash, Go, dan Koharu kembali ke lab Sakuragi, yang dimana Go memberikan data mengenai Pokemon Aerodactyl kepada Profesor Sakuragi. Dan terlihat juga kalau mereka semua sangat senang akan petualangan mereka kemarin. Oke guys, sepertinya part ke-12 dari serial Pokemon Journey sampai di sini dulu. Kalau kalian suka dengan video kali ini, bisa like dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!